Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meila Ayudiasari dengan NPM 247820882. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan paket tracer 9.3.3 tentang HSRP Configuration Grid. Yang dimana HSRP sendiri singkatan dari Hot Standby Router Protokol atau HSRP itu sendiri. Nah, jadi pada lab ini kita tuh ditugaskan untuk mempelajari cara mengkonfigurasi HSRP yang dimana untuk menyediakan perangkat gateway default redundant bagi host di LAN. Jadi setelah kita mengkonfigurasi HSRP itu sendiri, kita tuh akan menguji konfigurasi tersebut untuk memverifikasi bahwa host itu tuh dapat menggunakan gateway. Yang jika perangkat gateway saat ini tersedianya tuh kita tuh mengkonfigurasi router aktif HSRP, kemudian mengkonfigurasi router siaga HSRP, kemudian memverifikasi operasi HSRP. Dan di sini juga terdapat latar belakangnya. Spanning tree protocol provide loop free redundancy between switch with LAN. Yang di sini sudah ya, oke. Lalu instruksi yang pertamanya kita verify konektivitas, yang dimana kita akan trace cert PCA. Tracernya di ini ya, command prompt ya. Kita tracer 209 165 200 226. Nah, gunanya tracer sendiri itu tuh biar kita tuh tahu IP ini tuh berjalan melewati mana saja. Jadi IP ini tuh berjalan melewati 192 ini, lalu ke 10112, lalu 10 100 102, lalu tiba ke 209 itu sendiri. Oke. Gitu ya. Kemudian kita langsung ke part 2-nya saja, yang dimana kita akan konfigurasi HSRP aktif and standby routernya. Di sini kita konfigurasi pada router 1. Oke. Sini kita enable, lalu lalu kita masuk ke interface Gia Ethernet 0 1. Lalu kita melakukan standby version 2. Lalu kita akan standby 1 IP 19254. Oke. Standby 1 IP 921681254. Oke. Lalu kita standby 1 priority 150.
Oke, lalu standby 1 frame from oke, udah ya pada konfigurasi HSRP on router 1. Kemudian pada router 3 kita lakukan hal yang sama ya, repeat only. Kita router 3. Nah, ini bedanya pada router 3 itu 0 size 0 ya. Interface Giga Ethernet 0 size 0. Oke. Lalu kita standby version 2. Yang standby IP. Nah, IP-nya 192.1.254.
coba kita masuk ulang aja ya. Entah kenapa ini kita close aja dulu, kita ulangin. Kita masuk ulang. Di sini interface kita Oke, kita lakukan pada router satunya juga. Config to interface 3.0.1. Kita lihat, kita cek result dulu. Oke, di sini sudah pada router 1 dan router 3 nya. Oke, step selanjutnya ke switch atau aja langsung. Kita enable untuk memberikan IP default gateway-nya ya pada switch-nya. Kita IP default gateway 192.168.1.254. Oke, yang dimasukin tadi. Dan kita
ke switch 3. Salah ketik. Lalu kita masukkan IP default gateway-nya 192.168.1.254. Sini compression-nya sudah 80%. Berarti kurangnya pada PCA dan PCB. Jadi kita hanya perlu menambahkan pada PCA dan PCB. Kita tambahkan saya pencet lagi dan lagi. Kita ke IP configuration, kita ubah IP default 254. Oke, lalu kita 254. Oke, di sini juga sudah 100%. Oke, sini assessment itemnya PCA, PCB, switch 1, switch 2, router 1, router 3. Oke. Jadi di sini connectionnya sudah 100% ya, yang dimana inti pada lab ini adalah kita tuh belajar tentang HSRP, yang dimana kita mengkonfigurasikan HSRP sendiri untuk menyediakan redundansi gateway di jaringan lokal. Jadi dua router 1 dan router 2 ini dikonfigurasikan agar satu virtual IP, yaitu 192.168.1.254 itu tadi sebagai default gateway bagi host. Nah, jika router 1 aktif atau gagal, maka router standby router 3 otomatis mengambil alih fungsi gateway-nya tanpa perlu mengkonfigurasi ulang di perangkat pengguna. Jadi tujuan utamanya adalah memastikan ketersediaan jaringan tetap terjaga meskipun salah satu router mengalami gangguan. Jadi ketika router 1 mengalami gangguan, maka router 3 akan mengambil alih. Jadi itu inti pada lab ini. Jadi itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan penjelasan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.